Bayangkan, kamu selamat dari kecelakaan maut, tapi mata yang sekarang kamu pakai bukan lagi milikmu. Setiap malam, kamu melihat wajah-wajah orang yang sudah mati. Mereka berdiri di sekeliling tempat tidurmu. Mulut mereka bergerak, tapi ada suara. Dan suatu hari, kamu sadar, gadis yang sering kamu temui ternyata adalah pemilik mata itu sendiri. Inilah kisah tentang donor mata dari jenazah tanpa identitas dan harga mengerikan yang harus dibayar setelahnya. Aku pakai mata orang mati dan dia terus mengikutiku. Malam itu hujan turun rintik-rintik, bukan hujan deras, tapi cukup membuat jalanan licin dan dingin. Aspal berkilau tertimpa lampu kendaraan yang melintas, memantulkan cahaya kekuningan, lampu jalan yang redup. Adrian mengemudi sendirian di jalan lintas kota yang mulai sepi. Jam di dashboard mobil menunjukkan jam 1:02 dini hari. Matanya terasa berat, kelopak matanya berkedip-kedip, berjuang keras melawan kantuk yang sejak tadi seperti menarik kepalanya ke bawah. Radio mobil menyala pelan, memutar lagu lama yang bahkan tidak dia dengarkan. Pikirannya kosong, hanya diisi rasa lelah yang menumpuk seharian penuh. Adrian menghadiri rapat perusahaan milik ayahnya, Bapak Baskara. Rapat panjang, penuh angka, laporan kerugian, dan wogo wajah tegang para direktur. Tambang batu bara di Kalimantan sedang bermasalah. Izin terganjal, pengiriman tertunda, dan nama perusahaan mulai disebat-sebat di berita ekonomi. Seperti biasa, Adrian dipaksa ikut duduk di sana. Meski sebenarnya dia tidak benar-benar peduli. Bagi Adrian, semua itu terasa jauh. Dia hanya anak tunggal yang sejak kecil hidup dalam bayang-bayang nama besar ayahnya. Apapun yang dia lakukan selalu dianggap kurang, selalu dibandingkan dengan standar Bapak Baskara yang keras dan dingin. Rapat tadi terasa seperti hukuman. Tubuhnya lelah, pundaknya pegal, kepalanya pening karena kurang tidur. Satu-satunya keinginannya malam itu hanya ingin cepat sampai rumah, mandi air hangat, lalu tidur tanpa mimpi. Namun satu detik kelalaian mengubah segalanya. Saat mobil melaju di kecepatan stabil, kelopak mata Adrian menutup sedikit lebih lama dari seharusnya. Hanya satu tarikan napas, satu kedipan yang terlambat. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul dari depan. Lampu mobil besar mendadak memenuhi pandangannya. Adrian tersentak kaget. Jantungnya berdegup keras. Dari arah berlawanan, sebuah truk tangki melaju terlalu dekat, terlalu cepat, seolah muncul begitu saja dari kegelapan. Anjing, gumam Adrian. Refleks. Dia membanting setir ke kanan. Ban mobil berdecit keras. Suara gesekan karet dan aspal memekakkan telinga. Dunia terasa melambat dalam sepersekian detik. Adrian sempat melihat wajah sopir truk yang terkejut. Lalu dentuman keras menghantam mobilnya. BOOOOOM. Ledakan besar mengguncang malam yang sebelumnya sunyi. Api menyembur tinggi, menerangi jalanan seperti siang hari. Panas langsung menyergap. Kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi ikut tersambar. Ada mobil yang terbalik, ada motor yang terpental. Teriakan manusia bercampur dengan suara logam terbakar dan bunyi benda jatuh yang tidak beraturan. Bau bensin, asap, dan darah memenuhi udara, menusuk hidung, dan membuat dada sesak. Adrian terjebak di dalam mobilnya. Sabuk pengaman menahan tubuhnya, membuat dadanya terasa nyeri. Kaca depan pecah, berkeping-keping. Serpihan kaca berterbangan dan menghantam wajahnya. Satu pecahan besar menancap tepat di mata kirinya. Rasa sakitnya tidak langsung terasa, hanya panas dan tekanan yang luar biasa. Darah mengalir deras, membasahi pipinya, menetes ke bajunya. Pandangannya berkunang-kunang,
lalu perlahan menggelap. Dalam kesadaran yang hampir hilang, Adrian mendengar jeritan orang-orang di luar sana. Ada yang meminta tolong, ada yang berteriak, memanggil nama orang terkasih. Ada pula suara jeritan panjang yang tiba-tiba terputus. Api terus berkobar, dan panasnya seakan merambat ke dalam dadanya. Adrian mencoba membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Dunia lalu tenggelam dalam gelap. Saat Adrian terbangun, rasa sakit menyambar hampir seluruh tubuhnya. Kepalanya berat, dadanya naik turun dengan napas pendek. Bau antiseptik menusuk hidung, menggantikan bau bensin dan asap yang masih teringat jelas di kepalanya. Matanya perlahan terbuka, tapi pandangannya buram dan gelap. Di satu sisi, dia menyadari dirinya berada di ruang ICU rumah sakit. Mesin berdetak pelan di samping ranjang. Kabel dan selang menempel di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dibalut perban. Satu matanya tertutup rapat oleh perban tebal. Adrian mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa lemah. Di samping ranjangnya berdiri Hana, ibunya. Wajah wanita itu tampak pucat. Matanya sembab, jelas bekas menangis berjam-jam. Tangannya menggenggam tangan Adrian erat-erat, seolah takut anaknya menghilang jika dilepaskan. Di belakang Hana berdiri Bapak Baskara. Tubuhnya tegap seperti biasa, jas rapi masih melekat, tapi wajahnya terlihat lebih tua malam itu. Rahangnya mengeras, sorot matanya dingin, namun ada kecemasan yang tidak bisa sepenuhnya dia sembunyikan. Tak lama kemudian, seorang dokter masuk dengan wajah serius. Nada suaranya tenang, tapi setiap kata yang keluar terasa seperti palu yang menghantam kepala Adrian. Dokter menjelaskan kondisi kecelakaan, luka-luka yang dialami, dan akhirnya sampai pada kabar yang paling berat. Mata kiri Adrian rusak parah, kornea hancur oleh serpihan kaca. Kerusakannya terlalu parah untuk disembuhkan dengan cara biasa. Adrian dinyatakan buta permanen pada mata itu, kecuali jika dilakukan transplantasi kornea secepatnya. Waktu sangat terbatas. Sementara Adrian terbaring lemah di luar ruang rawat, kabar kecelakaan itu menyebar cepat. Media memberitakan ledakan di jalan lintas kota. Belasan orang dinyatakan meninggal dunia. Banyak di antaranya hangus terbakar hingga sulit dikenali. Polisi mulai memasang garis pembatas, melakukan penyelidikan, dan nama Adrian perlahan muncul sebagai pengemudi mobil yang selamat. Namun Bapak Baskara bukan orang biasa. Dalam hitungan hari, keluarga korban satu persatu didatangi. Tidak ada teriakan di depan kamera, tidak ada sidang panjang, hanya pertemuan tertutup, wajah-wajah lelah, dan amplop tebal berisi uang. 100 juta rupiah untuk setiap keluarga. Bagi sebagian orang, uang itu terlalu besar untuk ditolak, dan kemarahan dibungkam oleh kebutuhan hidup. Laporan dicabut, saksi menghilang, kasus perlahan lenyap dari pemberitaan, seolah tragedi itu hanya kecelakaan biasa yang tidak perlu diingat lama-lama. Bagi Bapak Baskara, yang terpenting hanya satu, mata anaknya harus kembali melihat. Apapun caranya, tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli siapa yang harus dikorbankan. Disinilah keputusan gelap itu diambil, keputusan yang kelak akan membuka pintu pada teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, proses pencarian donor berjalan lambat, jauh lebih lambat dari yang dibayangkan. Setiap hari yang berlalu terasa seperti hitungan mundur yang menekan dada. Kondisi mata Adrian semakin kritis. Dokter berulang kali mengingatkan bahwa waktu adalah musuh terbesar. Jika terlalu lama, peluang transplantasi akan mengecil drastis. Adrian hanya bisa terbaring mendengar percakapan pelan di balik tirai ruang perawatan dan merasakan kegelisahan yang terus merayap di pikirannya. Bapak Baskara terlihat semakin jarang bicara. Wajahnya selalu tegang, rahangnya mengeras setiap kali dokter keluar dari ruangan. Hana sering menangis, diam-diam disadit, mencoba terlihat kuat di depan Adrian,
tapi matanya selalu memerah. Itu, nama Adrian masih sesekali muncul di berita, meski perlahan tenggelam oleh isu lain yang lebih baru. Namun bagi Adrian sendiri, dunia seolah berhenti di satu titik gelap. Hingga suatu malam, ketika rumah sakit mulai sepi dan lampu lorong diredupkan, seorang suster bernama Santi memberanikan diri mendekati Bapak Baskara. Wajahnya terlihat ragu, langkahnya pelan, seolah takut percakapan itu terdengar orang lain. Mereka berbicara di sudut lorong, jauh dari kamera dan telinga-telinga penasaran. Santi mengatakan ada satu jenazah wanita, korban kecelakaan malam itu juga. Tubuhnya ditemukan tidak jauh dari lokasi ledakan, tidak membawa identitas apapun, tidak ada dompet, tidak ada ponsel, tidak ada keluarga yang datang mencari. Jenazah itu sudah beberapa hari berada di ruang pendingin, diberi kode 002. Kornea wanita itu masih utuh. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya begitu besar. Bapak Baskara terdiam beberapa detik. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Hanya tatapan kosong seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Dia tidak banyak bertanya. Tidak bertanya siapa wanita itu. Tidak bertanya bagaimana hidupnya sebelum meninggal. Yang ada di pikirannya hanya satu hal. Kesempatan uang kembali berbicara. Seperti biasa, proses administrasi dipercepat. Beberapa dokumen ditandatangani tanpa banyak pertanyaan. Operasi dijadwalkan malam itu juga. Saat rumah sakit lengang dan tidak banyak orang berlalu lalang, Adrian tidak benar-benar diberi pilihan. Dia hanya diberitahu bahwa donor telah ditemukan. Ada rasa lega, bercampur takut, bercampur sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Saat lampu ruang operasi menyilaukan matanya, Adrian sempat merasakan dingin yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dekat. Namun, obat bius segera menariknya ke dalam gelap. Transplantasi berjalan lancar. Dokter menyatakan operasi berhasil. Kornea baru menyatu dengan baik. Secara medis, semuanya tampak sempurna. Beberapa hari kemudian, perban di mata Adrian dibuka. Cahaya masuk perlahan. Dunia kembali terlihat. Bentuk, warna, bayangan, semuanya ada. Namun sejak detik pertama itu, Adrian tahu ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya terasa asing, seperti melihat dunia melalui mata orang lain. Malam pertama setelah perban dilepas, Adrian terbangun karena merasa tidak sendirian. Di sudut ruangan, dia melihat bayangan hitam berdiri diam. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet gelap yang tidak bergerak. Saat Adrian berkedip dan menatap lebih fokus, bayangan itu menghilang begitu saja. Adrian mencoba menenangkan diri. Dia mengira itu hanya efek obat atau trauma pasca operasi. Namun, kejadian aneh itu tidak berhenti. Saat dia mulai berjalan pelan di lorong rumah sakit untuk latihan pemulihan, Adrian melihat sosok manusia berdiri mematung di dekat pintu darurat. Wajahnya hangus, kulitnya mengelupas, dan matanya terlihat seperti meleleh. Sosok itu menatap Adrian tanpa berkedip. Adrian berhenti melangkah. Jantungnya berdegup keras. Saat dia memalingkan wajah dan menoleh kembali, sosok itu sudah tidak ada. Lorong kembali kosong. Hanya suara langkah perawat dan roda troli yang berdecit pelan. Setiap malam, suara tangisan terdengar jelas di telinganya. Kadang lirih, kadang seperti isakan tertahan, kadang berubah menjadi jeritan pendek yang membuat Adrian terlonjak di atas ranjang. Tangisan itu terasa dekat, seolah berasal dari dalam ruangan. Tapi setiap kali Adrian menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Yang paling sering muncul adalah wajah-wajah korban kecelakaan. Mereka berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Wajah mereka rusak, terbakar, atau berlumuran darah. Mulut mereka bergerak, seperti ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Mata mereka kosong, dingin, dan penuh tuntutan. Tatapan itu membuat Adrian merasa sesak, seolah ada beban berat menekan dadanya. Suatu sore, saat Adrian berjalan tertatih di lorong rumah sakit,
dia bertemu seorang gadis. Gadis itu berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar. Rambutnya panjang dan hitam, wajahnya pucat, tapi terlihat tenang. Tatapannya lembut, tidak seperti sosok-sosok lain yang menghantui Adrian sebelumnya. Namanya Liora. Liora berbicara dengan suara pelan dan sopan. Dia tidak tampak seperti pasien atau perawat. Pakaiannya sejak hari itu, Liora sering muncul di tempat yang sama. Kadang duduk di bangku lorong, kadang berdiri dekat jendela, kadang hanya lewat sebentar. Anehnya, hanya Adrian yang seolah menyadari keberadaannya. Setiap kali Liora ada, perawat-perawat di sekitar tidak pernah menoleh atau menyapanya. Seakan gadis itu tidak ada. Adrian sempat bertanya pada seorang perawat tentang gadis itu, tapi perawat hanya mengernyit bingung. Tidak ada pasien atau pengunjung bernama Liora, kata mereka. Suatu hari, Liora berkata bahwa dia adalah anak pelayan. Dia bilang akan ikut hadir di pesta kecil penyambutan Adrian di rumah nanti. Setelah Adrian diperbolehkan pulang. Yukepennya terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Adrian berdiri. Beberapa hari kemudian, Adrian benar-benar pulang. Pesta kecil digelar di rumah besar itu. Keluarga Wiryawan, rekan bisnis lama Bapak Baskara, hadir. Felicia, putri mereka, ikut datang dengan senyum ramah. Rumah penuh tawa, obrolan, dan suara gelas beradu. Di tengah keramaian itu, Adrian melihat Liora berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna pucat. Dia menatap Adrian dari jauh dan tersenyum tipis. Adrian mendekatinya, tapi saat dia menoleh ke arah orang lain dan bertanya siapa gadis itu, semua orang menggeleng. Tidak ada yang melihat Liora. Tidak ada yang merasa ada orang berdiri di sudut ruangan itu. Saat Adrian menoleh kembali, Liora sudah tidak ada. Sejak malam itu, ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Adrian mulai bertanya-tanya, mata siapa yang sekarang dia gunakan untuk melihat dunia? Dan apa sebenarnya yang ikut hidup bersama mata itu? Teror yang dialami Adrian semakin nyata dan tidak lagi bisa dianggap sebagai halusinasi atau efek samping operasi. Setiap malam wajah-wajah itu masih datang, meski tidak sesering sebelumnya. Tatapan mereka semakin tajam, semakin dekat. Tangisan tidak lagi terdengar dari kejauhan, melainkan seperti berbisik tepat di samping telinganya. Tidurnya selalu terputus, tubuhnya semakin kurus, dan pikirannya kacau. Pada satu titik, Adrian sadar bahwa semua ini tidak akan berhenti jika dia terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Malam itu, Adrian mendatangi ruang kerja ayahnya. Bapak Baskara sedang duduk di balik meja besar, menatap layar laptop tanpa benar-benar fokus. Cahaya lampu meja menerangi wajahnya yang terlihat lebih tua dari biasanya. Adrian berdiri di depan meja itu cukup lama sebelum akhirnya bicara. Suaranya bergetar, tapi tekadnya bulat. Dia menuntut kejujuran. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan. Awalnya Bapak Baskara diam. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. Dia menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri mengucapkan sesuatu yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Akhirnya, dengan suara datar dan tanpa menatap mata Adrian, Bapak Baskara mengaku mata itu diambil dari jenazah wanita tanpa identitas. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pembelaan. Kalimat itu saja sudah cukup membuat dunia Adrian runtuh. Dada Adrian terasa sesak, napasnya tercekat. Potongan-potongan kejadian selama ini tiba-tiba tersambung menjadi satu gambaran yang mengerikan. Sosok Liora, tatapan matanya, kehadirannya yang selalu terasa asing tapi familiar, semuanya kini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Adrian keluar dari rumah malam itu juga. Dia kembali ke rumah sakit sendirian. Hujan kembali turun rintik-rintik, sama seperti malam kecelakaan itu terjadi. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota, dan setiap pantulan itu terasa seperti mengingatkan Adrian pada darah dan api.
Langkah Adrian terasa berat saat memasuki rumah sakit. Suasana jauh lebih sepi dibanding sebelumnya. Lampu lorong menyala temaram. Adrian menuju ruang jenazah dengan jantung berdegup kencang. Di depan pintu, dia bertemu Suster Santi. Wajah suster itu langsung berubah saat Adrian menyebut kode 002. Dia terdiam beberapa saat, seperti ragu. Lalu akhirnya mengangguk pelan. Pintu pendingin dibuka dengan suara gesekan logam yang panjang dan dingin. Udara di dalam ruangan langsung menusuk tulang. Suster Santi menarik satu laci keluar perlahan. Kain kafan putih terlihat bersih. Terlalu bersih untuk sesuatu yang menyimpan kematian di dalamnya. Tangan Adrian gemetar saat dia meraih ujung kain itu. Saat kain kafan disingkap, Adrian membeku. Wajah wanita itu adalah wajah Liora. Persis. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Garis wajahnya, bentuk hidungnya, bahkan bibir pucat yang sering tersenyum tipis padanya. Semua sama. Lutut Adrian melemas. Dunia seakan berhenti berputar. Di saat itulah, Adrian benar-benar mengerti bahwa selama ini dia tidak sedang berhalusinasi. Dia telah berkomunikasi dengan arwah pemilik mata yang sekarang berada di tubuhnya. Detik itu juga, ruangan terasa semakin dingin. Lampu di langit-langit berkedip beberapa kali. Adrian merasakan bulu kuduknya berdiri. Perlahan, tanpa suara langkah, Adrian menyadari ada kehadiran lain di belakangnya. Saat dia menoleh, Liora berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kali ini wajah Liora tidak lagi tenang. Ada luka menganga di kepalanya. Rambutnya basah oleh darah yang mengalir dari pelipisnya. Matanya menatap lurus ke mata Adrian. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya keheningan yang menaikkan. Liora berbicara pelan. Suaranya seperti angin dingin yang menyentuh telinga Adrian. Dia mengatakan bahwa mata itu miliknya. Dia meminta Adrian menjaga mata itu baik-baik. Jangan lagi digunakan untuk keserakahan, untuk menutup mata dari penderitaan orang lain. Kata-katanya sederhana, tapi setiap kalimat terasa berat. Di dada Adrian, Liora hanya menginginkan satu hal. Dia ingin jasadnya ditemukan keluarganya. Dia ingin dimakamkan dengan layak, tidak lagi sendirian di ruang dingin tanpa nama. Setelah itu, perlahan wujud Liora memudar. Tatapannya menjadi lebih lembut, seolah beban yang selama ini dia pikul akhirnya terangkat. Keesokan harinya, Adrian menepati janjinya. Dia mencari tahu identitas Liora melalui catatan rumah sakit dan laporan kecelakaan. Tidak mudah, tapi akhirnya dia menemukan alamat keluarganya. Adrian mendatangi mereka secara langsung. Dia menyampaikan kabar itu dengan kepala tertunduk, menerima kemarahan dan tangisan mereka tanpa membela diri. Dia memastikan jasad Liora diserahkan kepada keluarganya dan dimakamkan dengan layak. Tidak berhenti di situ, Adrian juga mendatangi keluarga korban kecelakaan satu persatu, termasuk keluarga Wiryawan. Dia datang tanpa pengawalan, tanpa membawa uang, tanpa nama besar ayahnya. Di hadapan mereka, Adrian berlutut dan meminta maaf. Beberapa orang menolak bicara dengannya. Beberapa menangis, beberapa memaki. Adrian menerima semuanya sebagai bagian dari penebusan. Akhirnya, Adrian menyerahkan diri ke polisi. Dia mengakui kelalaiannya dan siap menerima konsekuensi apapun. Keputusan itu membuat Bapak Baskara marah besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian tidak mundur. Sejak hari itu, penglihatan gaib Adrian perlahan menghilang. Bayangan di sudut ruangan tidak lagi muncul. Suara tangisan menghilang bersama malam mulam yang mulai terasa lebih tenang. Namun setiap kali Adrian bercermin, dia tahu bahwa di balik mata kirinya ada pengingat abadi tentang kesalahan yang pernah dia lakukan. Bahwa tidak semua yang bisa dibeli dengan uang bisa menebus dosa. Dan kadang mata yang melihat dunia juga melihat penyesalan yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan cerita pun
tamat.